Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber, apa kabar semuanya? Sehat selalu dan semangat berkarya. Buat yang sudah monetisasi, saya ucapkan selamat. Yang belum dan masih berjuang, berusaha terus dan jangan patah semangat. Karena pemula adalah perintis dan bukan pewaris. Nah, kali ini saya hanya akan menyarankan kepada sahabat semua bagaimana pentingnya kita memiliki channel lebih dari satu. Nah, untuk yang sudah membuat channel, itu saya sarankan buatlah channel lebih dari satu. Kenapa saya katakan lebih dari satu? Karena pada prinsipnya untuk membuat channel kenapa harus dua itu, nanti kita bisa dari channel yang satunya memantau channel yang utama, atau bisa saja channel yang satunya itu sebagai channel pembanding antara channel utama yang sudah dibuat terlebih dahulu, kemudian nanti menjadi pembanding bagi kita untuk melihat perkembangan channel yang pertama gitu ya. Nah, jadi sebenarnya penting sekali, dan saya pun ya menganggap dengan adanya channel yang kedua itu sangat mendukung terhadap channel yang pertama. Saya punya channel yang satu, yang ini ya, yang balad tutorial. Nah, kemudian saya buat lagi channel balad ngevlog. Ya otomatis ya dari nama channelnya kita sudah bisa menentukan. Kalau tutorial mah membahas tentang tutorial, kalau ngevlog mah kegiatan ya di alam ya, atau kegiatan sehari-hari yang sifatnya di luar. Nah, dari channel yang kedua ini saya kan bisa melihat ya bagaimana perkembangan channel satu, dan juga dari channel satu bisa melihat perkembangan channel yang kedua. Meskipun yang kedua memang ya sifatnya itu hanya sebagai cadangan ya. Sahabat semua pernah mendengar kita dianjurkan membuat channel cadangan? Saya yakin sahabat pasti pernah mendengar. Nah, kenapa harus membuat channel cadangan? Jadi gini ya sahabat, channel cadangan itu sebagai antisipasi kalau suatu saat ya channel utama kita ada masalah. Karena ya kita nggak tahu channel utama kita ini apakah akan terus aman ya, terus berjalan dengan harapan, dengan lancar. Karena ternyata di dunia konten kreator itu selalu berubah-ubah. Tidak sedikit yang channelnya sudah besar, channelnya yang sudah berkembang, ya tiba-tiba dismonet karena ada pelanggaran ya awalnya nggak tahu atau nggak disengaja, tapi ya terdeteksi melanggar pedoman YouTube ya akhirnya di-banned juga. Nah, coba kalau channelnya hanya satu ya, tapi kan kita sudah ya selesai, harus memulai dari awal. Nah, itu yang pertama sebagai cadangan channel utama kita. Yang kedua, fungsi dari channel kedua ini ya itu untuk memantau perkembangan channel kita yang pertama, atau bisa saja lah saling mengaitkan, karena dengan adanya channel cadangan ini ternyata channel akun pertama pun kalau menurut saya itu terbantu. Apakah kita bisa mengecek tentang konten? Coba ya sahabat, namanya kita punya channel pertama kemudian upload video ya, nanti kan bisa dilihat ketika konten kita ini bermasalah, itu kan dilihatnya di channel yang kedua gitu ya. Ya kalau umpamanya ada permasalahan di konten ya kita bisa perbaiki, bahkan bisa langsung dihapus. Nah, itu yang kedua ya. Jadi untuk memantau bagaimana isi konten. Kalau umpamanya kontennya wah itu bermasalah nih, kontennya berbahaya nih, nah itu kita kan bisa langsung koreksi kemudian ya hapus gitu ya.
Nah, kemudian sahabat, untuk channel yang kedua ini pun ya sebagai alat untuk kita membuat nanti perbandingan ya dalam hal eh, traffic. Ya traffic kan biasa kita mantau ya, traffic di YouTube Studio gitu ya. Nah jadi nanti kita bisa dilihat di situ, pokoknya ya itu. Dan selanjutnya pastinya kalau sudah monet, ini keuntungannya ya, kalau sudah monet, channel kedua ini bisa nanti didaftarkan di AdSense. AdSense channel utama kita. Jadi kita bisa bayangkan ya, satu AdSense dua channel. Nah, jadi nanti pemasukannya itu dari dua sumber. Dari channel utama kita juga dapat, channel kedua juga dapat. Nah, itu kalau sudah monet ya, kalau sudah monet pasti ya kita bisa menggabungkan pemasukan dari channel yang kedua ini. Dan sebenarnya ya kita juga kan harus punya target bahwa channel yang kedua pun ingin monetisasi, baik itu monet secara biasa ya, atau yang sudah baku, yang ya kita tahu ya monet itu syaratnya seperti itu, atau yang memang terbaru yaitu monet yang 500 subscriber dan 3000 jam tayang. Nah itu aja sebenarnya ya. Dan hal-hal yang lain pasti ya bisa sahabat temukan ya, bagaimana sih enaknya kalau kita buat channel 2, meskipun memang itu merepotkan sekali. Saya katakan merepotkan karena gini ya, kita kan punya channel 2, semuanya kan harus terisi, semuanya harus terawat. Channel yang pertama, nah kemudian channel yang kedua. Tapi sebenarnya bagi saya itu bukan masalah gitu ya, meskipun saya bukan editor yang baik, tapi yang terpenting kedua-duanya ada kegiatan seperti yang tutorial yang seperti sekarang. Jadi kegiatannya ya tutorial saja, kita bisa duduk berbicara, kemudian bisa menyampaikan sesuatu pengalaman tentang channel kita. Kemudian kalau yang kedua itu ya ngevlog gitu kan, biasa kita ini nggak di rumah, kadang-kadang kita ada kegiatan di luar. Nah tidak ada salahnya kegiatan di luar itu kita abadikan. Ibarat ngevlog, contoh saya kadang suka bepergian gitu ya ke luar kota gitu, atau ya ada perjalanan yang memang diatur oleh pekerjaan. Kalau itu kita abadikan ya itu kan sangat sesuatu banget. Jadi kenapa saya buat channel yang kedua ya, tujuannya itu. Jadi untuk yang kedua ini sengaja saya buat ya yaitu untuk mengabadikan momen-momen dimana ketika bepergian. Kalau tutorial sih sebenarnya saya juga ini ahli kan gitu ya, bisa juga tidak, tapi ya hanya sebatas mencoba saja. Kemudian ketika sudah apa ya, ya sudah terbukti ya baru saya sampaikan ya di tutorial gitu ya. Saya kan ya, salah satunya bagaimana cara mengejar jam tayang. Nah, itu kan saya sampaikan di video-video sebelumnya, bagaimana cara mendapatkan subscriber. Nah termasuk di yang kedua, subscriber saya sengaja dibuat alami gitu ya. Maksudnya kenapa? Karena ya alami itu sebagai ya satu sesuatu yang mungkin nanti akan menjadi pengetahuan, jadi ilmu gitu ya, bagaimana caranya. Kemudian untuk jam tayang juga ada alaminya, kemudian ada yang diusahakan sendiri. Nah itu sah-sah saja gitu ya. Yang terpenting kan kita tidak melanggar aturan pedoman YouTube. Salah satunya kita upload video orang lain. Nah itu sangat tidak direkomendasikan ya oleh YouTube. Kalaupun kita mau re-upload ya kita harus tahu caranya. Jadi tahu caranya ya bisa kawan-kawan ya, caranya sahabat bisa lihat aja. Ada yang dibagi dua, itu ada video orang lain, ada video kita. Nah itu sebenarnya salah satu trik untuk
keamanan ya, supaya video kita ini tidak ditegur oleh YouTube. Karena saya juga pernah mengupload video editan gitu ya, editan yang apa itu, yang ya editan tapi memang tidak menampilkan wajah, dan ternyata itu dolarnya dolar kuning. Bahkan yang kedua pun saya upload video asli gitu ya, video asli di Masjid Al Jabar Bandung, kemudian saya upload yang mana situasinya di dalam, saya tidak ada kata-kata sedikit pun di situ, dan ternyata dolarnya dolar kuning. Ya maka saya hapus saja gitu ya, buat apa ya dolar kuning. Tapi dari situ kan jadi pengalaman juga, pengalaman bahwa ketika kita upload video tanpa ada kata-kata, tanpa ada apa itu ya, suara apapun gitu ya, hanya ya videonya aja, ya ternyata ya itu jadi dolar kuning ya bagi yang sudah monet. Nah yang belum monet ya mungkin tidak akan terdeteksi gitu ya. Nah itu, jadi sahabat, sekali lagi, kalau belum punya channel yang kedua, coba dari sekarang buatlah channel yang kedua, nanti akan saling mendukung kalau menurut saya. Yang pertama itu kita optimalkan, yang kedua ya kita jalani. Makanya nanti kita satu-satu aja dulu ya, syukur-syukur kalau kedua-duanya itu prosesnya cepat ya, alhamdulillah. Tapi kalau yang terjadi pada diri saya, memang yang utama dulu gitu ya, selesaikan sampai monet. Nah yang kedua baru di ini eksekusi supaya bisa berkembang. Nah itu sahabat semua, intinya kita harus melakukan berbagai macam cara agar apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk hari esok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTube, lanjut.